Pernah gak sih lu merasa bahwa lu tuh orangnya susah banget deket sama orang lain? Mungkin lu tipe orang yang selalu mau menghindar dari interaksi orang lain. Mungkin juga lu orangnya takut untuk kenalan sama orang lain. Atau mungkin lu orangnya cemasan, khawatiran. Kalau gue kenalan sama orang ini, entar dia mau gak ya ngobrol sama gue? Dia suka gak ya ngobrol sama gue? Atau nanti orang lain mikir apa ya kalau gue kenalan sama orang ini? Atau nih, bahkan lo kebalikannya dari itu semua, yakni lo sering kenalan sama orang lain, ya, udah lumayan jadi temen gitu ya, cuma entah kenapa lo sering merasa jauh sama dia. Mungkin sama pasangan juga begitu, sama sahabat juga begitu. Di tengah-tengah kenalan sama dia, lo selalu merasa jauh. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang pola kelekatan dan apa dampaknya terhadap hubungan lo sama orang lain dan kualitas hubungan lo sama orang lain. Stay tuned. Halo Dok. Hai Andre. Thank you banget ya untuk waktunya. Kita hari ini bisa ngobrol tentang pola kelekatan atau bahasa Inggrisnya attachment style gitu ya. Nah, gimana Dok? Mungkin lu bisa mulai dengan sebuah cerita gitu ya. Katanya lu punya cerita tentang attachment style? Ya. Gimana tuh? Oke. Sebelum kita masuk bahas tentang attachment style, gue mau nanya lu dulu nih. Ya. Masih waras? Masih sehat? Masih sehat, masih waras, bersyukur lah ya, bersyukur. Lu gimana? Masih waras. Lu gimana? Masih still same, masih waras, masih terus berusaha beradaptasi Sama dalam pandemi. kondisi saat ini. Oke. Nggak cuman pandeminya, tapi kesehatan mental, emosional, karena itu ngaruh banget. Ngaruh. Termasuk hubungan interpersonal nih. Benar. Nah, ini nih jadi mungkin salah satu concern gue. Kenapa akhirnya gue ajak lu, Andre, kita bahas attachment style yuk gitu. Ya kan, waktu itu kan kayak lu tanya itu apaan Dok, itu konsep apa gitu. Gue baru pertama kali dengar. Nah, sebenarnya ini konsep udah lama. Ini gue bisa bilang sudah teori tua lah. Eksperimennya itu pertama kali dilakukan itu tahun 1953, terus dilakukan lagi 1958. Itu udah lama banget. Dan seiring berkembangnya zaman, tuntutan parenting juga berubah, mungkin ada sedikit pergeseran, tapi dasar teorinya itu masih sangat kuat. Nah, tapi sebelum kita bahas teori, itu terlalu teoritis lah ya nanti. Tapi gue sedikit balik lagi nih, kenapa sih gue tertarik bahas tentang attachment style? Pola kelekatan, sebenarnya apa sih itu pola kelekatan gitu? Kenapa gue jadi kepikiran terus jadi cukup gelisah tentang pola kelekatan ini? Kalau nggak di-sharingkan tuh impact-nya cukup besar dalam pola interaksi manusia. Okay. Karena gini Andre, 3 bulan terakhir gue ngobrol sama PMB, sama klien-klien yang rata-rata permasalahan relationship-nya, hubungannya itu didasari karena dia bingung how to treat, bagaimana memperlakukan pasangannya dan bagaimana memahami emosinya sendiri. 3 bulan ini tuh gue merefleksikan. Jadi setiap kali gue ngobrol sama PMB, gue juga merefleksikan lagi kan. Gue mengevaluasi, membaca lagi keluhan-keluhan, membaca lagi dinamikanya. Kenapa sih itu bisa terjadi? Kenapa sih itu akhirnya mempengaruhi hidup, kualitas hidup, terutama hubungan interpersonal? Merenung. Nah, gue renungkan, gue cari nih studi literaturnya, cari bahan pendukungnya, teori pendukungnya. Ketemulah teorinya si Bapak Bowlby, namanya John Bowlby. Beliau sudah meninggal. Nah, John Bowlby ini tuh yang pertama kali membahas tentang attachment theory. Attachment theory itu apa sih? Attachment theory itu adalah pola keterikatan, ikatan emosional antara dua orang yang dimulai dari ikatan fisik terlebih dahulu. Nah, John Bowlby ini concern ke 5 tahun pertama perkembangan seorang anak. Gitu. Jadi usia 5 tahun itu penting banget buat John Bowlby. Kenapa? Karena anak itu, bayi begitu lahir, kenal dunia gitu kan. Sekarang kan udah mulai concern tuh, begitu bayi lahir dikasih ke dada ibunya kan. Lo pernah bertanya gak sih Andre, kenapa sih bayi itu langsung ditaruh ke dada ibunya atau habis itu setelah itu ke dada ayahnya? Lo pernah bertanya itu gak? Kenapa?
Tapi kalau gue soto ya, mungkin supaya dekat sama ibunya nih. Hmm. Apa mungkin hubungannya antara menaruh bayi itu di dada ibunya dengan dekat sama ibunya? Mungkin kayak supaya menyampaikan pesan tersirat gitu ke bayinya bahwa kayak lu tuh aman gitu. Yes, keren. Berkenalan, skin to skin, ya Iya, kan, kulit dengan kulit ke ibunya berkenalan. bener. Oh, ini mamamu loh, ini kulit mamamu loh. Terus mungkin ada beberapa yang bertanya, emang ngaruh? Kan masih kecil, kan masih belum tahu, Ngaruh belum banget sih. kenal, Ngaruh gitu banget. kan. Nah, pendapat gua ngaruh banget. Kenapa? Kita nggak bisa melepaskan yang namanya faktor emosional yang terbentuk sejak kita kecil. Apalagi unconscious mind kita, alam bawah sadar kita, itu ngaruh banget. Ketika lu pertama kali lahir, terus seiring milestone perkembangan lu didampingi, dan lu merasa ada figur yang membuat lu aman, lo enak banget gak sih? Lu mau explore dunia tuh enak banget gak sih? Nah, bayangkan kalau lu tidak merasa aman, lu mau eksplorasi dunia penuh dengan keraguan dong. Atau lu memaksa untuk masuk ke dunia itu. Nah, masuk ke dunia di sini maksudnya apa sih? Hubungan interpersonal, sosial ke orang lain. Ya kan? Ngaruh banget. Ya. Kenapa gue bisa bilang ngaruh banget? Kita balik ke intro lu yang tadi. Di awal kan lu bilang kan, ada gak sih orang yang kalau dia mau coba dekat sama orang, dia ragu sama dirinya sendiri. Kira-kira gue bisa gak sih dekat sama orang? Orang akan terima gue gak sih? Nah, kalau menurut lu sendiri, gue ada satu premis nih sebelum kita bahas itu ya. Lu setuju gak sih kalau konsep tabula rasa itu relevan dalam hidup manusia? Oh, gue nggak, itu apa ya? Gue pernah dengar. Nah, tabula rasa itu konsepnya Tabula rasa. adalah manusia itu adalah sebuah kertas putih. Oh, oke. Tergantung warna apa yang digoreskan itu yang akan membentuk dia. Iya, gue nggak setuju sih. Karena menurut gue genetika itu ada banget gitu. Kasarnya, ini paling kasar deh. IQ tuh penting. Gitu. IQ tuh penting banget. Nggak bisa lari dari itu lah. Gitu. Jadi ada itu faktor aja biologis dong dari soalnya kan. Jadi, tapi tentunya bukan cuma itu doang ya. Kita tetap punya power over diri kita. Seberapa persentasenya nggak tahu, cuma ada lah gitu. So konsep itu mungkin gue nggak gitu setuju sih. Gitu ya. Lu tidak terlalu setuju Plus bahwa nggak sepenuhnya lah gitu. kertas putih terus ditulisin dicoret-coret apa aja itu yang membentuk manusia itu ketika dewasa. Ya, gitu. gue nggak setuju. Gue lebih setuju gimana ya? Kayak lebih ke ada template-nya gitu. Cuma ada fondasinya. Cuma apa yang lo lakuin sama fondasi itu ya terserah lo gitu. Dan bisa nggak dimaknain. Ya. Jadi bermakna apa enggak gitu. Karena lo punya IQ 160 pun ada yang bunuh diri gitu kan. Ada yang bunuh diri atau bahkan bunuh orang lain gitu. Ada kan? Kalau lo tidak menjamin gitu kan. Menjamin gitu kan. Hidup yang baik lah dan menurut definisi kita masing-masing gitu kan. Jadi ya itu sih. Nah, gue setuju nih dengan apa yang lu sampaikan. Makanya kalau analogi gue, betul kertas putih. Tapi kita harus lihat dulu kertasnya kertas apa. Kertas minyak kah, kertas HVS kah, Buffalo kah, ketebalannya seberapa. Kan beda-beda tuh kertas putihnya. Kertas putih yang di sini dimaksud tuh kertas putih yang seperti apa. Karena kertas putih itu kalau kita tarik ke konsep diri kita sebagai manusia, ya biologis, kita nggak bisa melepaskan faktor nature kan. Nature-nya kita, nature-nya setiap orang tuh berbeda-beda. Orang yang berada di lingkungan abusive responnya berbeda-beda. Ada yang terjebak di situ, ada yang fight pergi dari situ kan. Melepaskan diri. Iya, makanya gue setuju banget bahwa tabula rasa yang dimaksud di sini itu mungkin lebih ke pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi persepsi individu terhadap satu kondisi dan situasi yang mempengaruhi hubungan dia ketika dewasa maupun saat berinteraksi dengan orang lain yang dia temui di hidupnya, di fase-fase hidup selanjutnya. That's why kalau kita balik lagi ke konsep pola kelekatan, kenapa sih tabula rasa ini tuh penting? Karena kita nggak bisa lepaskan bahwa figur pertama kali yang mengisi warna di hidup kita adalah ibu, ayah, atau caregiver. Kadang kalau di sandwich generation ada kakek, ada nenek, ada tante, ada om, ya kan? Itu yang mengisi kita. Nah, tapi bayangkan saat kita dekat sama mereka, kita nggak aman.
kita malah merasa terancam. Lu bayangin lu di rumah, tapi lu nggak berasa rumah. Lu bayangin lu berada di tengah keluarga, tapi lu berasa nggak punya keluarga. Lu berasa kesepian, sendiri, nggak ada koneksi sama mereka. Nah itu kan sangat-sangat membuat anak itu tuh jadi bingung nggak sih? Jadi ngerasa sebenarnya gue di sini fungsinya apa sih? Gitu. Sebenarnya gue di sini kok gue nggak ngerasa gue aman ya? Kok gue di keluarga gue jadi seperti orang asing ya? Ketika gue sama teman-teman gue malah deket, gue malah aman, gue malah attach sama mereka. Nah, kita balik ke definisi teorinya John Bowlby tadi. Jadi John Bowlby itu bilang ada 2 macam pola kelekatan. Pertama itu adalah secure, kedua itu adalah insecure. Nah, secure sendiri itu ya pola kelekatan yang aman, gitu. Anak merasa nyaman, aman, mampu mengeksplorasi dirinya. Dia merasa bahwa ketika dia butuh sosok ibu atau ayah, sosok itu ada untuk dia. Dia mau diskusi, dia ada sosok untuk bercerita. Dia ketika dia sedih, dia komplain ke papanya gitu kan. "Pa, aku tadi tuh nggak bisa gitu. Aku pas guru derangin, guru jelasin, aku bingung pa." Atau dicerita ke mamanya, "Mah, aku kayaknya mau PMS deh mah." Gitu. Hormon aku lagi nggak stabil. Anak-anak umur 10 tahun nih, 10-11 tahun gitu. Bayangkan kalau respon mamanya gini, "Perasaan kamu aja. Emang kamu udah ngerasa apa?" Gitu. "Mood aku nggak stabil mah." "Alah masih kecil, mood-moodan nggak stabil, belum ngerasain kerasnya hidup," gitu-gitu. Apa yang terjadi? Anak itu merasa ditolak. Anak itu merasa emosi gue nggak penting nih. Apa yang gue rasain ini nggak penting nih. Jadinya apa? Anak itu ngerasa orang tuanya, ibunya dalam kasus ini itu malah menyepelekan, mengecilkan apa yang dia rasakan, nggak memvalidasi dia. Akhirnya dia pergi, dia menjauh, dia avoid dari ibunya. Nah ini pola kelekatan yang insecure. Dia merasa nggak aman. Dia ngerasa, wah ibu gue nih nggak bisa paham gue nih. Beda lagi ketika dia cerita sama temennya. Oh temennya langsung menyikapinya tuh dengan cepat gitu, dengan memvalidasi emosinya. "Oh bener tuh, kayaknya memang lu mau mens. Karena di usia-usia kita tuh hormon lagi nggak stabil, kita mau akhir balik dan pubertas dan sebagainya." Dia langsung ngerasa diterima. Dia lebih dekat sama temannya dibandingkan sama keluarganya. Nah, pola-pola ini itu terus bisa berurang, repetisi, yang akhirnya membuat ini menjadi circle, lingkaran. Makanya disebut pola kan. Pola itu adalah repetisi kebiasaan yang berulang terus-menerus sejak kecil. Bahayanya adalah ketika anak terus-menerus mendapatkan pola kelekatan, baik itu avoid, atau nanti ada selanjutnya kita akan bahas anxious, dia cemas, atau disorganized. Saat dia menjalin relasi dengan orang lain, pola kelekatan inilah yang dia pakai. Karena itu yang dia tahu. Kita kan gak bisa, mungkin sulit ya, mengaplikasikan sesuatu yang kita tidak pernah dapatkan, gak sih Ndre? Ya kan? Lebih gampang lu mengaplikasikan sesuatu yang pernah lu dapatkan, meskipun lu tahu itu menyakitkan. Ya, misalnya, benar. Anak yang besar dari keluarganya abusive. Nyaman gak? Gak. Suka gak? Enggak. Tapi potensi dia melakukan hal yang sama ketika dia dewasa ada nggak? Definitely lebih gede, bener. Definitely pasti gede banget change-nya. Karena itu yang dia tahu. Kalau gue marah, kalau gue kecewa sama pasangan gue teriak, gue maki dia secara verbal, gue tantrum, atau gue hancurin barang, destruktif, atau gue pukul dia, abuse dia, kompar sama yang lain. Betul, atau gue selingkuh. Oh, iya. Gue cari pelampiasan ke orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan gue, pergi. Ngaruhnya di mana? Penyelesaian masalah lagi. Makanya kalau kita berbicara pola kelekatan, ini dasarnya. Ini dasarnya. Kalau kita sudah paham dulu dasarnya, ini akan sangat mempengaruhi interaksi kita, interaksi hubungan interpersonal kita saat kita dewasa saat ini. Ya itu bagus ya dok, bagus kayak dia punya temen yang bisa validasi. Kalau ada banget kan orang yang lahir di keluarga yang gak oke, terus
oleh karena itu dia jadi antisosial dan jadi kayak snowball gitu loh, kayak Betul. bola salju yang terus tapi turun gitu, nggak naik lah, jadi Betul. kayak makin lama makin ya nggak, dia nggak bisa bangun hubungan di hidupnya, yang dimana sebagai orang manusia itu kan makhluk sosial ya, kalau nggak bisa bangun interaksi sosial ya itu katastrofik lah dalam semua aspek hidupnya gitu. Betul. Jadi kayak kiamat kecil di Iya. pikirannya. Tapi kan. setiap hari itu kiamat mulu tiap hari, Ya. itu nggak ini ya. Bener. Nah, itu yang kalau kita tarik ke attachment style itu yang masuk avoidant. Dia lari dan perilaku mandirinya, dia seolah-olah mandiri. Gue bisa semuanya sendiri. Gue nggak butuh orang lain. Gue pribadi yang bisa menyelesaikan semua masalah hidup gue sendiri. Jadi seolah-olah tuh tough, kuat gitu. Mandiri, dominan, punya power. Tapi di luar itu semua, apa yang terjadi? Kesepian. Dia lonely. Dia merasa kosong. Kadang dia berpikir, gue worth it gak ya? Gue worth it untuk dicintai gak ya? Gue layak gak ya untuk dicintai orang lain? Kenapa? Karena mungkin ketika dia kecil, kita tarik ke teorinya Bowlby ya, di usia 0-5 tahun, ketika dia butuh sosok ibunya atau ayahnya, dia mengalami penolakan. Ntar dulu, papa lagi sibuk. Ntar dulu, mama lagi sibuk. Nanti dulu. Atau ketika dia, mama aku mau ini, kan kemarin udah, nggak divalidasi, nggak direspon. Pastinya banyak faktor ya kenapa orang begitu. Gue sih bisa relate sih, kayak kalau kayak semuanya sendiri aja lah gitu. Bisa relate. Kesepian bisa pun relate juga gitu kan. Menang maupun kalah gitu, kadang merasa sepi gitu kan. Cuma orang tua gue baik sih, gue bersyukur gue punya orang tua yang baik dulu ya gitu. Jadi apa faktornya nggak tahu deh, tapi kayaknya lingkungan gue dulu deh, lingkungan pertemanan yang buat gue avoid lari dari itu. Jadi kayak udahlah, gue dulu nggak suka sama organisasi tempat gue berada, jadi gue kayak itu gue sendiri aja gitu. Tapi benar itu namanya avoidant, karena memang setelah itu gue berasa capek banget aja sih, capek gitu, karena semuanya sendiri gitu kan. Betul. Oke, itu avoidance ya. Kalau ada avoidant, ada anxious, ada disorganized. Itu 3 tipe pola kelekatan yang insecure. Yang dimana itu nggak oke gitu ya. Betul. Boleh nggak lu share dikit tentang anxious? Karena banyak orang pasti anxious gitu kan, dalam pola kelekatannya. Oke. Gue mulai dulu historinya ya. Okay. Kenapa sih anak tuh bisa anxious? Nah, saat kita masih kecil, dunia itu kan jadi tempat yang baru bagi kita. Jadi hutan. Ya, tempat kita untuk survival kan, bertahan hidup kan. Insting kita sebagai manusia, insting biologis kita tuh terlatih di situ. Dalam fase itu, kita butuh sosok yang membuat kita aman, nyaman. Kita merasa ketika kita mau explore, kita ada tempat untuk pulang. Kita nggak ngerasa, aduh kalau gue pergi nih, nanti apa yang terjadi ya gitu, ancaman apa yang bisa gue dapatkan nantinya ya, atau penuh dengan pikiran dan akhirnya nggak berani untuk mengeksplor dunia. Nah, dalam fase awal kehidupan ini, terkadang ketika anak meminta bantuan ke orang tua menyuaikan dia. Kalau yang avoid tadi itu dia menghindar, kalau anxious ini tantrum. Nanti kita akan bahas sedikit eksperimen yang dilakukan Bowlby. Tapi setelah ini, ketika kita udah bahas tentang 4 pola ini, kita baru bahas itu. Secure, termasuk secure. Okay, boleh. Dia soalnya ngelakuin eksperimen termasuk yang secure, terus 3 yang insecure ini. Oke. Anxious udah ya. Sekarang yang disorganized. Ini ambivalensi. Ini yang panas nih, hot nih. Ya, ini yang abu-abu nih sebenarnya. Abu-abu. Kenapa abu-abu? Kenapa ambivalensi? Ambivalensi itu sendiri kan artinya itu adalah 2 arah. Jadi kita bisa merasakan 2 emosi dalam satu kejadian. Cinta dan benci. Yeah. Makanya kan Geisha kan bilang kan, cinta dan benci yang kurasa. Tapi ini jokes sedikit ya teman-teman. Tapi mungkin teman-teman di sini yang dengar
podcast gue dan Andre relate banget nih bahwa kadang saat kita benci sama orang lain, kita udah kayak sebel banget sama dia, bahkan dia melakukan perilaku abusive sama kita, tapi kita nggak bisa pergi dari orang itu. Kenapa? Karena gue masih cinta, karena gue masih sayang, karena gue masih nyaman. Nah, bisa saja sayang, nyaman, cinta ini adalah kebingungan di dalam diri, karena dia sebenarnya nggak tahu cinta dan sayang seperti apa yang dibutuhkan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada inkonsistensi pola asuh yang terjadi di masa kecil. Dan itu kan sangat mempengaruhi pertumbuhan psikologis dan pertumbuhan emosional dia. Bener. Serta kognisi. Gitu. Nah, makanya kalau kita sedikit balik lagi ke disorganized ini, namanya aja sudah disorganized kan. Dia tidak beraturan. Dia tidak ada takaran kelekatan yang pasti. Sehingga individu yang besar dengan pola kelekatan ini ketika dia dewasa dan menjalin hubungan, bisa dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, dia bisa justru menghindari orang lain. Dia ngerasa dia nggak butuh orang lain. Gue bisa sendiri. Balik lagi ke konsep yang tadi kita bahas. Yang kedua, dia jadinya menggantungkan dirinya terus ke orang lain. Makanya dia ambivalensi nih. Ini yang membedakan disorganized dengan avoidant maupun anxious. Kalau avoidant itu seolah-olah bisa semuanya sendiri, menghindari orang lain dan tidak paham emosi. Anxious itu justru mau sangat lekat sama orang lain sampai nanti mengganggu orang yang dekat sama dia termasuk dirinya sendiri. Nah, disorganized ini itu adalah gabungan dari kedua pola yang sebelumnya. Jadi dia jadi mengalami kebingungan. Dia harus bersikap seperti apa ketika gue berinteraksi dengan orang lain. Apakah gue perlu sangat attach sama dia, sangat dekat sama dia, atau gue jauhin dia. Nah, pola-pola ini itu saat menjalin hubungan ketika pacaran, atau kita ambil contoh sederhana pertemanan dulu deh. Saat pertemanan, yang terjadi apa? Anak ini tuh gak mampu menyelesaikan konflik dengan orang lain. Ketika berkonflik dengan orang lain, antara dia menghindari konflik itu atau dia mengkonfrontasi orang lain terus. Dan gak paham emosi orang lain tuh seperti apa. Saat dia menyakiti orang lain, dia gak tahu, gue menyakiti orang ini gak ya? Kata-kata gue ini udah keterlaluan gak ya kalau gue sampaikan ke orang lain? Karena dia gak paham dengan emosi dia, dan dia gak paham emosi orang lain. Dan pola-pola yang selama ini dia dapat membuat dia bingung. Gitu. Cinta tuh, kalau gue melakukan perilaku seperti apa ya? Cinta itu kalau gue diperlakukan seperti apa ya? Gue merasa dicintai. Dia bingung. Karena lu bayangkan anak yang tumbuh di keluarga yang pola asuhnya inkonsistensi, ditambah lagi sandwich generation misalnya, ada intervensi kakek, nenek. Kan zaman-zaman kita dulu bahkan sampai kita sekarang kan masih berasa tuh, apalagi ayah ibu kita kan bingung banget gak sih mereka, kayak kenapa ya kakek gue tuh baik banget sama gue gitu. Kalau gue sedih dia datangin gue, dia rangkul gue, terus duit nah apapun. Iya. Terus bapak gue ketika gue sedih, gue diomelin, ngapain sih lu nangis gitu. Laki-laki tuh harus kuat, laki-laki tuh harus tangguh untuk bisa melewati dunia yang berat ini. Bingung gak sih dia? Kayak emang iya ya, tapi kata kakek gue enggak kok. Laki-laki perempuan tetap perlu mengekspresikan emosinya. Kalau dia merasa sedih, dia merasa kecewa, yang bener yang mana ya, yang tepat yang mana ya? Bingung dong. Kebingungan ini yang dibawa terus sampai dia menjalin hubungan ya, sama pasangannya. Tapi dari sini gue bisa nangkap bahwa jadi orang tua yang punya pola kelekatan yang secure itu penting banget sih buat anak. Karena itu sangat berpengaruh sih. Sangat berpengaruh. Dan kesiapan adalah kuncinya. Siapa jadi orang tua maksud lu ya? Kesiapan jadi orang tua dan kesiapan untuk pacaran dulu deh. Iya benar. Ya nggak sih? Karena kalau kita tarik lagi ke pola-pola yang tadi, kayak anxious misalnya, bisa aja dia pacaran bukan karena dia siap, karena gue nggak bisa sendiri. Gue cari pasangan. Malu mungkin juga. Kenapa? Malu sendiri mungkin juga. Nyokap emak gue atau nyokap bukan
Malu men. Oh malu. Oke, agak-agak budek. Ya malu Men, bisa. Gue waktu denger lu ngomong itu ya, semua itu ya, kayak anxious sama avoidant, gue kayak gue pernah avoidant, gue pernah anxious dan avoidant juga. Kayaknya gue ambivalent sih. Lobangnya gue ya. Kalau dulu gimana? Dari 3 itu kira-kira yang mana yang lu paling ini? Gua yang menggambarkan gua. Yang paling lu harus curiga tuh, karena lu tahu bahwa lu punya potensi Gue kesana. punya indikasi ke sana, atau lebih tepatnya adalah gue sudah mengevaluasi diri gue dan gue mengidentifikasi gue punya pola kelekatan yang mana. Gue anxious. Lu anxious? Gue anxious. Okay. Karena kalau kita balik lagi ke podcast kita yang pertama, teman-teman bisa cek podcast kita yang pertama, dengerin lagi. Gue dibesarkan dengan pola asuh yang gue ditolak, tapi gue mencari perhatian. Gitu. Gimana caranya gue mau dekat sama orang lain? Makanya gue atraktif, gue orangnya gue mau attract terus sama orang lain. Sampai di titik waktu itu gue ngerasa gila ya, gue kayak takut banget berkonflik sama orang lain. Gue terus menerus mau memuaskan orang lain terus. Gue terus menerus mau buat orang lain tuh punya impresi baik ke gue. Kayak kenapa ya? Ada apa ya? Apa yang menyebabkan gue punya standar seperti itu? Kenapa gue mempersepsikan konflik itu sebagai sesuatu yang luar biasa mengancam gue, membuat gue gak nyaman. Gue cari tahu. Oh ternyata karena gue dibesarkan di pola asuh yang membuat gue anxious, membuat gue cemas, membuat gue takut. Sehingga ketika gue dewasa, dalam perkembangan pertumbuhan gue terus menerus mau orang lain gak boleh jauh dari gue. Pokoknya gue mau dekat sama orang lain. Pokoknya gue mau berguna buat orang lain. Ketika gue gak berguna buat orang lain, gue yang salah nih. Gue yang gagal nih. Karena gue terus menerus kan, kecemasan gue ini yang menggerakkan gue. Gue alert terus. Gak bisa sendiri. Gue pokoknya gak bisa sendiri gitu. Gue mau sama orang terus, mau terikat sama orang terus. Nah anehnya ketika gue semakin tua, semakin dewasa, umur gue semakin bertambah. Sekarang gue malah nggak terlalu pengen attract banget sama orang. Dalam maksudnya attract yang gue maksud ini adalah terus menerus bersama lingkungan sosial dan nggak mau lepas dari situ. Mau lekat banget gitu. Artinya lo growing lah gitu ya. Gue growing dan mulai belajar bahwa yang baik itu adalah seimbang. Bener. Lu udah bisa belajar ini konflik belum? Konflik ini manajemen konflik maksudnya. Yeah. Udah Udah jauh lebih bertumbuh dan gue menyadari ini di usia gue 24 tahun. Itu which is 3-4 tahun yang lalu. Dan saat gue menyadari itu, gue berusaha pelan-pelan belajar sih. Komunikasi yang asertif itu seperti apa sih? Mengutarakan apa yang gue rasakan itu caranya bagaimana sih? Karena seringkali yang menghambat kita itu adalah kebingungan dan rasa tidak percaya sama diri sendiri. Kita gak percaya kalau kita mampu. Kita tidak percaya kalau kita bisa. Kita berasumsi kalau orang lain tuh berpikir buruk tentang kita, padahal kita belum pernah coba. Dan ini berdampak luar biasa ketika gue menjalin hubungan dengan pasangan. Kenapa dengan pasangan? Kenapa bukan dengan teman? Karena kelekatannya berbeda. Kita gak bisa lepaskan itu. Kalau kita berbicara hubungan romantis dengan lawan jenis, kita kan berusaha. Kalau gue gak tahu kalau lu, gue gak tahu kalau teman-teman yang dengerin podcast kita gimana. Tapi kalau gue berusaha sebisa mungkin membuka diri gue. Gue berusaha untuk ngasih lihat nih, gue ini orangnya seperti apa sih. Gitu. Kalau ada yang bilang, kan kita gak perlu transparan banget sama pasangan, kita gak perlu jujur-jujur banget sama pasangan. Kalau gue enggak, gue prinsip gue adalah gue akan buka diri gue akan kasih lihat dia gue orangnya seperti apa, pelan-pelan lewat proses waktu tentunya ya. Karena menurut gue membangun trust itu penting banget, karena building trust itu menjadi pondasi awal gue dalam menyelesaikan konflik-konflik yang lain. Kalau lu gak punya trust dengan pasangan lu, dalam lu menyelesaikan konflik, yang terjadi adalah asumsi itu masuk. Lu menuduh dia, lu menyalahkan dia, dan itu sangat tidak sehat. Karena lu dan pasangan lu jadinya menjalin hubungan itu bukan karena percaya, tapi karena saling curiga.
gitu karena alert satu sama lain. Nah, itu kan gak sehat. Nah, itu fondasi gue sih. Nah, menarik. Gitu. Menarik. Definitely trust tuh penting banget sih. Apalagi kalau kita konflik gitu ya. Konflik itu sehat atau nggak sehat mungkin bisa didefinisikan caranya. Salah satunya adalah lo percaya nggak sama orang itu dan Betul. orang itu percaya nggak sama lo. Kalau udah percaya itu gampang. Tapi kalau nggak percaya itu recipe for disaster. Gue pengen share dikit sih, tapi bukan sharing juga, tapi gue pengen nanya sih. Gue bisa dengan pede bilang bahwa bersyukurnya gue berkembang gitu. Gue nggak stay sama diri gue yang lama. Cuma masih ada sampai sekarang, unfortunately. Contoh ini ya, dulu tuh dan kadang-kadang sekarang gue tuh tipe orang yang perang setiap hari lah. Konfrontasi itu buat gue bukan cuma boleh, baik dan harus. Gitu. Kalau lu nggak konfrontasi, lu nggak berkembang. Gitu. Karena memang itu cara yang paling gampang dan paling cepat untuk berkembang kan. Dan gue mau berkembang cepat gitu, harus gitu. Jadi kayak udah beda pendapat dikit atau ada event yang nggak menyenangkan gue. Biasanya nih, ini tema yang berulang nih. Ini tema yang berulang, makanya gue tahu ini nggak sehat gitu kan. Gue paling gampang di trigger gitu. Kalau ada orang yang menurut gue nggak menghargai gue. Dulu tuh gue bisa langsung bukan dari 0 ke 100 gitu ya, dari 80 ke 100 langsung kayak meledak gitu gue. Sama adik gue kenyang. Dulu gue ini bukan berarti dia nggak salah ya, maksudnya kayak salah gitu. Cuma gue sayang sama dia lah, gue nggak mau kayak gitu lah tentunya gitu. Cuma gue ngelakuin itu gitu. Bersyukurnya I've gotten much better at it gitu ya. Cuma masih ada tuh konfrontasi. Yang uniknya, anehnya adalah gue konfrontasi demi baikan, demi gue berkembang, lu berkembang gitu. Karena gue tahu bahwa itu tuh bisa banget dicapai, dan bersyukurnya gue sama adik gue selalu begitu. Dia tipe orang yang juga bisa kayak dengan kepala dingin dan ya bersyukur banget lah gue punya adik kayak gitu ya. Cuma nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Betul. Kalau lu ada satu teman gue bilang gini, kayak nggak semua orang mau lu dorong masuk ke Colosseum bareng lu gitu. Jadi kayak anggap Colosseum gitu. Lu tarik orang buat masuk gitu. Buat duel sama lu. Dengan premis bahwa kalau lu masuk lu bakal berkembang. Lu tahu itu enggak? Kalau nggak tahu sih. Kalau nggak tahu berarti lu yang salah gitu. Yang kayak itu sih. Dan itu terus gue lakuin dulu. Dan itu mungkin yang juga menyebabkan beberapa hubungan gue nggak oke lah gitu, nggak optimal at least gitu. Dan kadang masih berulang gitu. Itu sih. Dan kayaknya itu mungkin lumayan unik ya. Tapi kayaknya semua orang at some point juga pasti pernah ngalamin kayak gitu sih. Lu punya tanggapan nggak sama kondisi kayak gitu? Oke. Nah, pertama yang gue highlight ya, itu cara yang lu tahu, itu cara yang lu mau, itu cara yang berulang lu lakukan, dan itu cara yang menurut lu efektif. Bener. Tapi dalam prosesnya, menurut gue sangat mengapresiasi lu sudah mulai menyadari, awareness-nya tuh sudah mulai tumbuh bahwa gue nggak bisa kayak gini ke semua orang. Bener. Karena kalau kita berbicara value setiap orang tuh berbeda-beda. Maka kita perlu juga menumbuhkan kepekaan terhadap situasi sosial. Kita lagi berinteraksi sama siapa? Kita bisa nggak nge-treat ini ke orang itu? Fleksibilitas kita dilatih di situ. Kalau kita menggunakan cara yang sama di orang yang berbeda dengan persepsi yang berbeda, itu bisa menghancurkan orang itu. Bener. Lu bawa dia, tarik dia ke Colosseum, ajak dia duel, lu pegang pedang, dia pegang perisai, lu tusuk dia, apa yang terjadi? Dia mundur defensif terus kan. Nah ini yang gue mau tekankan. Ketika pola komunikasi konfrontasi digunakan oleh satu individu yang dia rasa bahwa dengan cara dia mengkonfront, masalah itu akan cepat selesai dan itu akan membuat mereka bertumbuh. Seringkali yang terjadi, lawan bicaranya atau orang yang berkonflik sama dia atau orang yang berinteraksi sama dia malah defensif dan mati. Dan bisa mati, bisa pergi. Atau bisa stay doang di situ, nge-freeze, nggak tahu apa-apa. Itu lebih, bayangin dia helplessness gitu loh, dia nggak berdaya. Karena gue nggak punya pilihan lagi gitu. Ya. Jadi goal awalnya nggak tercapai, yakni Bener. kayak gue pengen dia bertumbuh juga gitu ya. Cuma karena gue memaksakan caranya gue ke dia,
dia nggak bisa merespon sama itu, akhirnya dia nggak bertumbuh gitu. Betul. Guanya mungkin bertumbuh gitu ya, meskipun nggak optimal atau gimana gitu ya, atau meskipun short term lah, gue kayak oke, yes, menang, whatever lah gitu. Cuman dia nya nggak menang, which gue pun nggak mau itu kan, jadi ya. Oke, menarik. Karena dalam pola interaksi kita dengan orang lain, teman-teman, dan Andre juga, kadang kita ngerasa bahwa cara yang kita punya ini sudah paling tepat. Nah, kita perlu sadar dulu bahwa kita bisa punya kebiasaan, bisa punya perilaku, emosi yang saat ini kita miliki, itu butuh proses waktu, dan ini terbentuk dari kita kecil. Dan ini mempengaruhi persepsi kita terhadap satu situasi. Nah, cara-cara yang kita punya ini belum tentu benar, efektif ketika kita aplikasikan dalam lingkungan sosial, di mana kita berinteraksi dengan orang lain, individual differences, orang yang berbeda-beda. Konsep itu kita perlu tanamkan, karena gue pun begitu. Gue orang yang gue keras, gue cukup keras. Kalau orang yang value-nya berlainan dengan gue kadang sangat tidak nyaman. Contohnya, gue paling capek kalau ngomong sama orang yang nggak nyambung. Udah nggak nyambung, tong kosong nyaring bunyinya, terus batu. Wah, itu gue capek banget tuh. Sama orang-orang yang dominan di sini gue maksud adalah mau mengintimidasi orang lain. Ada orang gitu. Capek banget. Banyak orang kayak gitu. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa mereka bisa seperti itu, bisa dipengaruhi pola kelekatan mereka, attachment style mereka, pola asuh mereka, dan pengalaman-pengalaman yang selama ini mereka alami. Karena bisa aja loh, intimidasi yang selama ini mereka munculkan dan mereka lakukan ke kita ataupun ke orang-orang sekitar mereka adalah bentuk mereka inferior. Proyeksi itu kan. Proyeksi. Kemarin kita inferior, ngobrol sama Vero. terus gue tunjukin nih. Iya kan, ke orang lain. Nah, ini yang perlu teman-teman. Bukan mau tunjukin, tapi kayak mau apapun yang terjadi supaya jangan kelihatan gitu lah intinya. Bisa, tapi bisa juga mau menunjukkan, menunjukkan bahwa gua ini kuat loh, gua ini punya power loh, lu nggak bisa main-main loh sama gua loh, gitu. Atau kadang-kadang gue lebih tahu loh daripada lu. Padahal terkadang ketika cara ini terus digunakan itu bisa merugikan kita sendiri, gitu. Makanya dalam setiap proses mental manusia perlu banget step awalnya itu adalah aware dulu, teman-teman. Ya nggak sih, Dre? Kita perlu untuk sadar dulu nggak sih? Lo aware dulu. Dan jujur aja kadang buat aware ya, itu lo butuh orang lain. Benar banget. Kenapa kita butuh orang lain? Karena ketika kita sendiri, di pikiran kita, di persepsi kita, kognisi kita, cara-cara yang lama yang kita masukkan, pikiran-pikiran yang biasa kita pikirkan yang kita masukkan, pertimbangan-pertimbangan yang biasa kita pertimbangkan yang kita lakukan. Even ngelihat dari results-nya gitu, objektif gitu. Kayak, oke, gue konfrontasi gini, perang setiap hari, gue bisa achieve ini. Ya udah, gue bener. Yang lain salah gitu. Itu gue dulu gue mikir itu sih. Dan sampai ketemu sama orang yang berani untuk menantang itu, dan orang itu gue respect juga pula. Dan orang itu dulu gue nggak suka pula, tapi jadi suka dan jadi temen. Kayaknya bakal jadi temen sih. Itu cerita lain lah ya. Cuma itu menarik tuh kalau mau dieksplor. But anyway, gue butuh opini dia yang bisa nantang dengan kayak, oke, make sense di kepala gue gitu. Kayak ini nggak bisa nih gue inin ke semua orang. Kalau nggak ada dia, gue mungkin bakal tetap kekeh sih. Sama kayak apa yang gue percaya bener gitu. Dan semua orang salah gitu. Jadi penting banget sih punya orang lain gitu. Teman, pasangan, kalau syukur-syukur punya yang oke ya. Atau ke konseling gitu lah. Betul. Sama konselor, semua orang yang pintar gitu. Betul. Sama orang yang punya landasan ilmu dan punya juga perspektif netral. Dan juga jam terbang sih. Bener. Itu ngaruh banget sih. Kalau ngobrol sama orang setiap hari tuh lu bakal pelan-pelan bisa ngeraba kan naturnya itu kayak gimana sih gitu kayak. Benar. Anyway, oke, mantap, super interesting. Jadi 3 yang insecure attachment style udah kita cover nih ya. Avoidant, anxious, dan disorganized.
singkat aja Dok, menurut lu pola kelekatan yang secure tuh kayak gimana sih dalam Oke. seseorang gitu? Oke. Nah, mungkin ini gua nggak singkat nih, gua agak panjang sedikit. Oke. Gua tarik lagi ke kita bahas tentang trust tadi. Oke. Karena lu sempat nyinggung trust itu jadi fondasi penting dalam sebuah hubungan kan. Nah, teman-teman, kalau kita tarik sedikit ke belakang nih, kita masukkan satu teori perkembangan psikososial manusia dari Erik Erikson, salah satu tokoh psikologi. Di usia 0 sampai 18 bulan, teman-teman, itu anak bayi itu lagi menumbuhkan trust. Nah, trust ini beriringan dengan mistrust. Jadi trust versus mistrust. Dia lagi menumbuhkan itu antara dia percaya atau tidak percaya dengan pengasuhnya. Pengasuh itu ibu, ayah, atau caregiver lainnya. Nah, dalam tahap ini secure itu dibentuk dari dia bayi itu. Bagaimana orang tua ini itu membuat dia aman secara emosi, memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena kita sebagai manusia gak bisa dilepaskan dari kebutuhan dasar dan mendampingi dia. Jadi yang secure itu bukan yang apa yang anak mau diturutin, apa yang pasangan mau diturutin, enggak. Tapi yang secure itu adalah kita tahu kekurangan dia, kita tahu kelebihan dia, kita dukung dia, support dia untuk dia bertumbuh, tapi kita tidak meninggalkan dia. Ketika dia mau pulang, ketika dia mau kembali, ketika dia mau bercerita, dia tahu dia harus balik kemana, dia harus cerita kemana. Jadi secure itu adalah pelan-pelan membekali anak, pola kelekatan yang membekali orang itu untuk dia bisa mengeksplorasi dunia. Jadi itu pola kelekatan yang menurut gue aman. Aman itu kan gak selalu harus sama orang itu kan. Justru aman itu ketika lu jauh dari orang itu, lu masih punya kelekatan, kedekatan, keterikatan, koneksi secara emosional. Oke, ini dari perspektif orang tua ke anak berarti ya. Kalau dari perspektif individu terhadap individu itu sendiri gimana? Gitu. Individu terhadap individu itu sendiri, maksudnya ke dirinya sendiri atau ke orang lain? Ke dirinya sendiri dan bagaimana dia bisa bersikap sama orang lain sih. Orang yang secure itu kayak gimana sih gitu? Good point. Nah, jadi pribadi yang secure itu pribadi yang seperti apa? Pribadi yang memahami pikiran, perasaan, perilakunya secara bertahap dan berproses dan mau bertumbuh. Oke. Nah, di dalamnya itu ada awareness di situ. Gue mau nanya Dok, yang untuk anak yang avoidant, waktu ibunya pergi dia ngapain? Waktu ibunya pergi dia diem doang. Diem doang, nggak explore berarti. Nggak explore. Kalau anak yang disorganize, waktu ibunya pergi dia ngapain? Tantrum langsung nangis. Apa? Tantrum langsung nangis. Buset. Jadi Okay. tantrum, gitu. nyari ibunya, terus nangis. Iya, gue paham. Satu hal yang boleh digarisbawain ya adalah gue notice di avoidant, anxious, sama disorganized, yang gak secure itu, yang insecure itu, gak ada yang explore. Betul. Gak ada yang belajar hal baru. Jadi itu should say something tuh. Betul. Dan juga kalau diukur 20 tahun dari sekarang gitu ya, dibuat angka gitu ya, kemungkinan lebih bagus hidup yang orang yang insecure mungkin. Jadi kayak karena dia berani mengeksplorasi dunia Benar. yang penuh dengan ketidakpastian ini. bener Ya, yang juga penuh dengan potensi kan, nggak cuma Betul. sama sakit dan penderitaan betul. gitu kan, Punya banyak potensi dan punya banyak kemungkinan. dan punya banyak meaning kalau bisa kalau Yes. kalau ditemukan, which is Yes. beautiful. Jadi itu sih, itu keren sih, eksperimen yang keren, nice. Dan Nice. dari eksperimen itu juga gue belajar bahwa terkadang pola kelekatan, pola yang dibangun dari kita kecil itu impactnya, dampaknya itu sampai kita dewasa. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Dari dasar eksperimen atau eksperimen mula-mula yang dilakukan oleh timnya Mary Ashworth ini dipakai sebagai dasar eksperimen-eksperimen atau penelitian-penelitian selanjutnya. Artikel-artikel psikologi yang membahas tentang pola kelekatan dan dampaknya, efeknya ke kondisi kita ketika dewasa. Ini kalau kita tarik lagi ya, apa yang kita bahas sebelumnya. Makanya gue bilang tadi agak loncat kan, agak jump di situ, agak jumping di situ. Tapi teman-teman yang perlu digarisbawahi bahwa pola ini tidak menetap dan selamanya. Kita selalu punya kendali penuh
atas hidup kita, apapun itu. Ketika kita menyadari bahwa gua kalau mempertahankan cara yang sama dengan gua mengkonfrontasi orang lain gak nyaman, gua gak dekat sama orang itu, gua gak lekat sama orang itu, malah gua akhirnya jadinya enemy, orang itu jadi musuh buat gua dan gua menjauh, apa yang harus gua lakukan gitu kan. Seringkali kita justru ketika kita sudah sadar, kita bingung kita harus apa. Balik lagi dengan apa yang tadi Andre pernah sampaikan, teman-teman yang sebelumnya Andre sampaikan, bahwa terkadang kita butuh orang lain untuk membantu kita. Jangan malu, jangan takut, jangan merasa bahwa kamu lemah ketika kamu minta bantuan. Enggak, justru ketika kamu minta bantuan itu adalah bentuk kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan kamu menyadari bahwa dirimu ini butuh perspektif lain, butuh orang lain untuk melewati fase ini, menghadapi fase yang sulit ini. Karena kita sebagai manusia terkadang punya limitasi, punya keterbatasan. Dan harapannya ketika kamu meminta tolong, kamu dalam fase yang memang mau, memang willing, ada kerelaan, ada keinginan. Ya once again gue bakal bilang ya, mungkin kalau yang udah pernah denger podcast ini udah tahu gitu ya. Cuma salah kalau lu mikir konseling itu kayak curhat. Betul. Dan kayak ngobrol sambil nonton bola gitu. Enggak. Konseling itu kadang bisa nggak nyaman gitu. Dulu waktu gue sama teman gue itu, gue nggak nyaman gitu. Karena itu tuh my life belief loh. Dan itu menurut gue nggak keren juga, keren gitu. Nggak banyak orang bisa gitu. Cuma gue ditantang gitu kan. Nggak enak rasanya. Cuma gue pikir-pikir lagi gitu. Iya bener juga sih. Makanya gue akhirnya ya udah harus berubah gitu. Yes. Jadi bukan suatu yang menyenangkan, bukan suatu yang dilakukan oleh orang yang lari dari masalah, bukan gitu. Ini benar-benar justru konfrontasi masalah yang mungkin short termnya nggak nyaman dikit gitu ya. Cuma long termnya bakal bikin hidup lu jauh lebih bagus lah. Benar. Gitu. Kata kuncinya adalah long term. Selalu melihat efek jangka panjangnya. Mungkin saat ini menyiksa, mungkin saat ini tidak nyaman ketika mengaplikasikan hal-hal yang baru dan baik, tapi percayalah, sesuatu yang kita ulangi itu akan menjadi kebiasaan. Sesuatu yang kita biasakan akan menjadi rutinitas. Sesuatu yang menjadi rutinitas itu akan menjadi gaya hidup kita. Dan gaya-gaya hidup yang baik inilah yang kita biasakan dan kita terus lakukan untuk pertumbuhan diri yang lebih baik. Mantap. Gitu. Itu yang selalu gue percaya. Itu yang selalu gue yakini, bahwa manusia itu gak stagnan kok. Manusia itu tidak diam ketika dia besar di pola asuh atau di pola kelekatan yang kurang baik, yang insecure, maka itu akhir dari segalanya. Enggak, itu enggak akhir dari segalanya. Justru itu awal dari segalanya. Beberapa justru ketika mereka tahu nih, gua gak mau anak gua besar di pola kelekatan atau di pola asuh yang sama seperti apa yang gua rasakan. Tapi dianya belum cukup. Apa yang belum cukup? Pengetahuannya, skillnya, cara dia berkomunikasi, atau sesederhana belum memahami dirinya sendiri. Nah, meminta bantuan profesional akan membantu kamu memahami dirimu, membantu kamu memahami pola-pola yang kamu sendiri mungkin gak bisa lihat, tapi profesional bisa membantu kamu melihat pola itu. Bukan berarti membuka luka lama loh teman-teman. Iya, kita sama-sama balik ke masa lalu, tapi kamu baliknya gak sendiri. Ada yang dampingin kamu, ada yang jalan bersama kamu, ada yang ngelewatin fase itu. Oh, ini pernah terjadi ya. Oh, ini rasanya begini ya. Oh, ini tuh membuat kamu menjadi seperti ini ya. Ya mungkin sebelum-sebelumnya kamu neglect gitu, kamu nggak kamu abaikan, kamu ngerasa kamu denial gitu kayak. Dan biarin itu jadi pola kesalahan yang berulang terus menerus gitu, yang sucks gitu. Betul. Nah, ya itu. Maka kalau saat ini teman-teman yang mendengarkan podcast kita merasa relate, merasa oh ini yang gue rasakan nih gitu, ini yang membuat gue selama ini mungkin berkonflik dengan orang lain atau berkonflik dengan pasangan gue, mintalah bantuan ya, atau ke diri sendiri. Atau banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijawab. Bener. Dan banyak why di otak yang akhirnya melimitasi diri, membuat kamu freeze, membuat kamu tidak bergerak. Saran gue adalah
minta bantuan teman-teman. Seeking help ke profesional, ke orang yang memang terpercaya. Karena datang ke orang yang tepat, harapannya akan membuat atau membantu kamu mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu butuhkan untuk pertumbuhan dirimu. Gitu. Minta bantuan, ajak diskusi, Ya. konsultasi, Betul. apapun itulah kata yang mau lu pakai Betul. untuk bisa kayak menjustifikasi di kepala lu gitu ya. Betul. Kalau lu emang orang yang avoidant yang berasa inferior atau apa. Ini gue ngomong untuk jelek-jelekin ya, karena gue melihat diri gue di situ gitu. Jadi itu. Oke. Kayaknya udah cukup udah sejam lebih gitu ya. Cuma tentunya ini sejam yang delightful. Gue belajar baik banget. Dan gue yakin kalau orang yang dengerin juga pasti belajar baik banget gitu ya. Sedikit closing. Closing udah. Lu ada yang mau tambahin nggak? Singkat aja mungkin. Singkat ya. Singkat aja. Oke. Teman-teman, kalau kita berbicara pola kelekatan, kita nggak bisa lepas dari awal mula hidup kita sebagai manusia dan dengan siapa kita berinteraksi. Tapi satu hal yang selalu gua tekankan ke diri gua sendiri maupun yang selalu gua coba sampaikan ke teman-teman pembicara dan teman-teman klien bahwa kita punya kendali penuh atas hidup kita saat ini. Maka peganglah nakoda itu, peganglah kendali itu. Pelan-pelan rasakan, pahami perasaanmu, pahami pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi dalam hidupmu sebelumnya dan bertumbuh dari sana, bertumbuh dari pengalaman-pengalaman itu dan teruslah berproses di situ. Karena saat ini ketika kamu kehilangan arah, bukan berarti kamu kehilangan arah selamanya. Maka ambil kendalilah terhadap nakoda yang kamu punya di hidupmu dan lewatin arus itu pelan-pelan dan semoga setiap dari teman-teman yang mendengarkan podcast kita bisa berproses dan terus bertumbuh di situ. Itu dari gue. Mantap. Oke, perkenalan sedikit, nama gue Andre. Gue dari bicarakan.id, juga bareng Edo ya, yang adalah seorang psikolog. Kita adalah sebuah platform konseling online, gitu ya. Misi kita adalah untuk menjadi tempat di mana semua orang Indonesia bisa bicara dengan seorang konselor terpercaya. Dan dari proses bicara itu bisa nemuin jalan keluar atas masalah mereka. Termasuk gitu ya, dan khususnya tentang misalnya pola kelekatan yang kurang sehat seperti ini gitu. Tapi kita basically cover semua tipe masalah dalam hidup gitu. Even ke karir pekerjaan, hubungan percintaan, dan tentunya mental health issues yang lebih klinis seperti depresi, gangguan kecemasan dan sebagainya gitu. Ini podcast namanya podcast Angkat Bicara, program dari bicarakan.id gitu ya, yang pengen kayak share sebaik mungkin ilmu tentang beginian, karena ini kan ya ini buat lo yang dengerin gitu ya, kayak ini penting banget gitu dan banyak orang nggak tahu dan itu katastrofi lah, kacau lah gitu dan harus dibenerin gitu ya. Kalau lu suka dan lu merasa lu dapat sesuatu, maka kita bakal sangat appreciate kalau lu bisa follow kita di semua social media. Dan juga kalau relevan tentunya ajak diskusi seorang konselor. Siapa tahu, mana tahu itu bisa menjadi sebuah keputusan yang mengubah hidup lu gitu. Oke, dari kita segitu aja, thank you banget dan sampai jumpa di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Bye bye. See you. Menjadi tempat di mana semua orang Indonesia bisa bicara dengan seorang konselor terpercaya. Dan dari proses bicara itu bisa nemuin jalan keluar atas masalah mereka. Termasuk gitu ya, dan khususnya tentang misalnya pola kelekatan yang kurang sehat seperti ini gitu. Tapi kita basically cover semua tipe masalah dalam hidup gitu. Even ke karir pekerjaan, hubungan percintaan, dan tentunya mental health issues yang lebih klinis seperti depresi, gangguan kecemasan dan sebagainya gitu. Ini podcast namanya podcast Angkat Bicara, program dari bicarakan.id gitu ya, yang pengen kayak share sebaik mungkin ilmu tentang beginian, karena ini kan ya ini buat lo yang dengerin gitu ya, kayak ini penting banget gitu dan banyak orang nggak tahu dan itu katastrofi lah, kacau lah gitu dan harus dibenerin gitu ya. Kalau lu suka dan lu merasa lu dapat sesuatu,
maka kita bakal sangat appreciate kalau lu bisa follow kita di semua social media. Dan juga kalau relevan tentunya ajak diskusi seorang konselor. Siapa tahu, mana tahu itu bisa menjadi sebuah keputusan yang mengubah hidup lo gitu. Oke, dari kita segitu aja. Thank you banget, dan sampai jumpa di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Bye bye. See you.